Salam kebajikan, Wete Tungtien. Sekilas sejarah berdirinya Kung Miao Lithang yang ada di Sungai Liat, Kabupaten Bangka, yang berada di bawah naungan Majelis Agama Konghucu Indonesia Makin Sungai Liat. Saat ini Makin Sungai Liat menaungi 3 lithang yang bermula dari Lithang Amal Kasih yang berlokasi di Sekolah Swasta Sriwijaya Pemali. Seiring berjalannya waktu, proses pembangunan Kung Miao Lithang Amal Utama dimulai pada tahun 2017. Diresmikan oleh Bupati Kabupaten Bangka dan Ketua Umum Matakin Wunse Budi Suniarto pada tanggal 14 Februari 2019. Sejak hari itu, kegiatan kebaktian dilaksanakan di Kung Miao Lithang Amal Utama Pemali. Bertambahnya umat Konghucu, maka berkat usaha dari bantuan Bapak Sunoto, dihibahkan tanah milik keluarga Bapak Lai Mukjung kepada Yayasan Amal Kebajikan pada tahun 2016. Lithang Amal Kasih yang berada di lingkungan Sekolah Swasta Sriwijaya digunakan sebagai ruang keagamaan untuk proses belajar mengajar peserta didik sekolah. Mengingat banyaknya siswa beragama Konghucu di Kabupaten Bangka, maka Makin Sungai Liat diizinkan oleh Kepala Sekolah SD Gajah Mada juga sebagai rohaniwan Makin Sungai Liat Ciausen Podri untuk menjadikan satu ruang kelas yang kosong dijadikan lithang dan dinamakan Lithang Bakti yang berlokasi di lingkungan Sekolah Swasta Gajah Mada Parit 4 Kudai. Inilah sejarah singkat berdirinya Kung Miao atau lithang di bawah naungan Makin Sungai Liat. Selain Makin Sungai Liat menaungi lithang, juga menaungi kelenteng-kelenteng yang berada di Kabupaten Bangka. Demikianlah sekilas sejarah berdirinya Kung Miao Lithang yang ada di Bangka. Terimalah salam kembali, salam kebajikan agama seiman kita, Wete Tungtien, Sanjay. Nampak kecilan negeri Lau, saat Nabi di puncak Taisang, nampak kecilan dunia ini. Jika telah melihat lautan, sedikitlah air di sungai yang telah di dalam gerbang Nabi, mengerti tentang mana datang. Ada cara memandang air, lihatlah buih di gelombangnya, mentari dan bulan bersinar yang tembus cahaya tersinar. Laksana air terus mengalir, memenuhi suatu tempat. Bila belum cukup belajar,
Mentari dan bulan bersinar yang tembus cahaya tersinar, laksana air terus mengalir, memenuhi suatu tempat. Bila belum cukup belajar, janganlah merasa berhasil. Salam kebajikan. Hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei Te Tong Tien. Sanjay. Xie Tian Seun, kita tetap dapat melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing di saat pandemi yang sedang mewabah di negeri ini. Baiklah para Taushin, mari kita mulai kebaktian ini yang akan dilaksanakan di Lithang Amal Utama Pemali, dipimpin oleh Chiausen Doni Alexander dengan pendamping kiri Stephen Valentinus dan pendamping kanan Tauchen Rico, diiringi dengan kidung pujian San Secing dan Ya Tuhan. Wei 为 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
hadir Imam Hussein di tempat yang maha tinggi dipermuliakan. Di hadapan Nabi Agung Gereja menyedap penuntut hidup dipermuliakan. Di hadapan para seming leluhur yang kami hormati dan cintai, Sanja Sanjaya. Jai Jikung Sanjikung. Jikung Jai Jikung Sanjikung. Jikung Jai Jikung Sanjikung. Jikung Jai Jikung Sanjikung.
kehadiran Huang Tian Sangti dalam bimbingan Nabi Kungce dipermuliakan. Beroleh kami kekuatan dalam keberkahan untuk membina diri, menegakkan kebenaran, dan mengamalkan kebajikan. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Huang Tian saat ini diperkenankan berhimpun melaksanakan kebajikan suci. Kebaktian yang kami laksanakan ini ada di dalam rahmat dan bimbingan Huang Tian, berkenan mengetuk rohani kami dan meneguhkan iman. Setia kepada firman Tian, hidup selaras dengan watak sejati menempuh jalan suci, menggemilangkan dan mengamalkan kebajikan Tian, melimpahkan berkah kebahagiaan atas kehidupan ini. Kami yakin hanya kebajikan berkenan Huang Tian, dan itulah wajib kami miliki serta teguhkan. Dipermuliakan. Dengan sepenuh hati kami bersujud dengan segenap kebajikan di dalam hati. Dipermuliakan. Sembah dan sujud kehadirat Huang Tian, kuat dan teguhkanlah kami. Tidak perlu berutuk kepada Huang Tian dan tidak sesal penyalah kepada sesama, melainkan dapat tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini terus menuju tinggi menempuh jalan suci. Teguhkanlah iman yakin Huang Tian Maha Pemberkat, senantiasa pemilik, pembimbing, dan penyerta kehidupan ini. Maha besar Tian, Khalik semesta alam. Tian senantiasa melindung kebajikan. Huang Yi Sangti, Wei Tian Yute. 我以上帝为天有德， Sanjay. 善哉。 Pajeng Jengkui, 法正正规， 8 pengakuan iman. 8 pengakuan iman， Cheng Sin Huang Tian, 诚信皇天， Cheng Cheng Chui De, 诚正对德， Cheng Li Ming Ming, 诚立明明， Cheng Si Gui Zhen, 诚惜贵生， Cheng Yang Xiao Su, 诚央小事， Cheng Sun Mu To, 诚顺母多， Cheng Sin Jing Su, 诚信经书， Cheng Si Ta Tao, 诚信大道， Sanjay. 善哉。 Marilah kita berikan penghormatan 3 kali kepada Huang Tian melalui harta Nabi. Ikiku, Jaikiku, Sanjiku. Weda kemudian Sanjay. Pembacaan ayat-ayat kitab suci oleh Taucien Septriana kami persilakan. Selamat pagi kepada Taucin yang seiman. Pertama-tama terimalah salam peneguh agama seiman kita, Wete Tungtien. Sanjay. Marilah pada pagi hari ini kita bersama-sama membuka kitab suci kita, dan pada pagi hari ini saya membawakan sebuah ayat Menjadi 7a pasal 1
Kidung pujian, mari kita nyanyikan Mentari Pagi dan Sinar Pancaran. Memberi
Yang tahu kepada Onse Gunadi kami persilakan. Teriring salam, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei Te Tung Tien. Tojin yang terkasih, dimanapun berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Senantiasa juga kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Huang Tien Sangti atas segala berkah dan karunia yang telah dilimpahkannya kepada kita semua. Bersyukur atas segala kesehatan yang kita miliki, dan saya percaya sekali saat ini dalam kondisi pandemik seperti ini kita semakin menyadari artinya kesehatan bagi kehidupan kita. Namun tentu saja bukan sekedar sehat jasmani, tetapi juga sehat rohani. Bukan cuma kehidupan jasmani kita yang terpelihara, tetapi juga kehidupan batin rohani kita terpelihara. Sebagaimana tersurat dalam catatan kesusilaan, adanya keselarasan antara kehidupan lahir dan kehidupan batin, itulah tujuan tertinggi pengajaran agama. Tujuan sekalian, selanjutnya bagaimana kesehatan itu bisa bersama kita, ini tentu masalah penjagaan. Siapa yang tidak melakukan penjagaan? Menjaga diri sendiri itulah pokok penjagaan. Siapa yang tidak melakukan pengabdian? Mengabdi kepada orang tua, itulah pokok pengabdian. Jadi kita mulai dengan menjaga diri sendiri, untuk kemudian kita bisa membantu menjaga orang-orang di sekitar kita. Tojin sekalian yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan membahas tema tentang menjaga hati. Tersurat di dalam kitab Mengce jilid 7a, yang benar-benar dapat menyelami hati akan mengenal watak sejatinya. Yang mengenal watak sejatinya akan mengenal Tuhan yang Maha Esa. Menjaga hati, merawat watak sejati, demikianlah mengabdi kepada Tuhan yang Maha Esa. Saya ulangi sebagai penegasan pernyataan pertama Beng Chu, yang benar-benar dapat menyelami hati akan mengenal watak sejatinya. Yang mengenal watak sejatinya akan mengenal Tuhan yang Maha Esa. Pernyataan yang kedua, menjaga hati, merawat watak sejati, demikianlah mengabdi kepada Tuhan yang Maha Esa. Ada yang harus dijaga dan ada yang harus dirawat. Hati harus dijaga dan watak sejati harus dirawat. Dari sini jelas tergambar bahwa antara hati dan watak sejati tentu berbeda. Oleh karenanya tentu ada perlakuan yang berbeda terhadap hati dan watak sejati. Yang satu harus dijaga dan yang satu harus dirawat. Pertanyaannya, kenapa sesuatu itu harus dijaga? Sesuatu dijaga itu karena bisa hilang. Jadi dijaga supaya sesuatu itu tidak hilang, tidak lepas. Hati manusia itu bisa hilang, bisa lepas, maka harus dijaga. Tersurat di dalam Mengce jilid 6a pasal 11, cinta kasih itulah hati manusia, kebenaran itulah jalan manusia. Kalau jalan itu disia-siakan dan tidak dilalui, hatinya akan lepas dan tidak tahu bagaimana cara mencarinya kembali. Ai cai, sungguh menyedihkan. Kalau orang mempunyai ayam atau kambingnya yang lepas, dia tahu bagaimana cara mencarinya. Tetapi kalau hatinya yang lepas, ia tidak tahu bagaimana cara mencarinya kembali. Sesungguhnya jalan suci di dalam belajar itu adalah bagaimana mencari kembali hatinya yang hilang lepas itu. Selanjutnya, kenapa dan untuk apa sesuatu itu dirawat? Sesuatu dirawat karena bisa rusak. Dirawat agar tidak rusak menunjukkan bahwa sesuatu ini adalah baik atau bagus. Watak sejati manusia pada mulanya baik, atau manusia pada mulanya watak sejatinya baik. Dan sesuatu yang baik pada mulanya agar tidak rusak dirawat, agar tetap baik sampai pada akhirnya. Hati dijaga agar tidak lepas. Jadi tidak bicara hati itu baik atau tidak baik, karena hati tidak cenderung kepada baik atau kepada tidak baik, tapi berpotensi menjadi baik atau menjadi tidak baik, tergantung si pemilik hatinya
gimana menjaga hatinya. Tojin sekalian yang terkasih, sementara watak sejati yang pada mulanya baik, watak sejati cenderung kepada baik. Seperti air cenderung mengalir ke bawah atau mengalir dari tempat yang bertekanan lebih tinggi ke tempat bertekanan lebih rendah. Air tidak ada yang tidak cenderung mengalir ke bawah atau ke tempat yang tekanannya lebih rendah, dan manusia tidak ada yang tidak cenderung kepada baik. Begitulah Mengce mengilustrasikan watak sejati manusia dengan air. Tojin sekalian yang terkasih, manusia cenderung kepada baik seperti air cenderung mengalir ke bawah. Dalam kitab suci tersurat, hati manusia senantiasa rawan atau gawat, rensin weiwei. Rawan artinya mudah sekali terpengaruh hal-hal atau nafsu-nafsu dari luar diri. Tojin yang terkasih, kita mungkin menjadi bingung ketika menyandingkan pernyataan Mengce dengan ayat dalam suci. Jika Mengce menyatakan hati manusia adalah cinta kasih dan kebenaran, itu dalam konteks bagaimana yang seharusnya? Seharusnya, semestinya manusia hatinya adalah dipenuhi dengan cinta kasih dan berjalan di dalam kebenaran. Sementara Suci mengatakan hati manusia itu rawan dalam konteks hati manusia yang sebenarnya mudah sekali terpengaruh hal-hal dari luar diri. Bahwa hati manusia itu tidak cenderung kepada baik atau kepada buruk, tapi berpotensi menjadi baik atau buruk tergantung si pemilik hati bagaimana ia menjaganya. Namun demikian, dalam ayat lain, Mengce juga menyatakan dan selaras dengan apa yang tersurat di dalam Secing tentang hati manusia itu senantiasa rawan. Tersurat di dalam Mengce jilid 6a pasal 15, Kong Tochu bertanya, semuanya ialah manusia. Mengapa ada yang menjadi orang besar dan mengapa ada yang menjadi orang kecil? Mengce menjawab, orang yang menurutkan bagian diri yang besar akan menjadi orang besar, dan yang hanya menurutkan bagian diri yang kecil akan menjadi orang kecil. Semuanya ialah manusia. Mengapa ada yang menurutkan bagian diri yang besar dan ada yang menurutkan bagian diri yang kecil? Tugas telinga dan mata tanpa dikendalikan oleh pikiran niscaya akan digelapkan oleh nafsu-nafsu dari luar. Dan nafsu-nafsu dari luar bila bertemu dengan nafsu-nafsu dari dalam mudah saling cenderung. Tugas hati ialah berpikir. Dengan berpikir dia akan berhasil. Tanpa berpikir takkan berhasil. Tuhan yang Maha Esa mengaruniai kita semua itu agar kita lebih dahulu menegakkan bagian diri yang besar sehingga bagian diri yang kecil tidak bisa mengacau. Inilah yang menyebabkan orang bisa menjadi orang besar. Saya ulangi pernyataan Mengce, nafsu-nafsu dari luar bila bertemu dengan nafsu-nafsu dari dalam mudah saling cenderung. Ini menunjukkan bahwa hati manusia memang rawan, ada nafsu, ada keinginan dan ego di dalam diri. Dan bila mata dan telinga menangkap hal-hal yang negatif dari luar diri, bisa memicu nafsu yang ada di dalam diri kita. Oleh karenanya Mengce menyatakan bahwa hati manusia bertugas untuk berpikir. Berpikir maksudnya mengolah semua hal dari luar diri yang ditangkap oleh indera kita, agar hal-hal dan nafsu-nafsu dari luar diri tidak memicu nafsu-nafsu yang ada di dalam diri. Tojin sekalian yang terkasih, biar tidak membingungkan dan lebih jelas tentang tugas hati adalah berpikir, perlu kita pahami bahwa berpikir berkaitan dengan merasa, mempertimbangkan dengan jernih. Sementara jika yang dimaksud berpikir dengan otak berkaitan dengan kegiatan mengingat, misalnya menghitung, menalar dengan logika. Otak memerintah mengatur tubuh pada wilayah-wilayah tertentu, mulai dari gerakan-gerakan yang sangat sederhana sampai gerakan-gerakan yang sangat kompleks, dan juga gerakan refleks tentunya. Otak berpikir dengan cara mengolah, menganalisa informasi dengan cara menalar. Hasil olah pikir otak akan menghasilkan putusan untuk mengambil tindakan.
Sementara hati berpikir dengan cara menimbang atau mempertimbangkan. Hasil olah hati juga akan menghasilkan putusan untuk melakukan tindakan yang tentunya dikoordinasikan dengan fungsi otak dalam fungsi memerintah. Jadi otak dan hati sama-sama saling berpikir, hanya berbeda cara kerjanya. Seorang filsuf dari abad 19, Feng Yulan, mengatakan, ketika hati harus memutuskan, mintalah pertimbangan otak. Dan ketika otak harus memutuskan, mintalah pertimbangan hati. Jadi dalam konteks ini harus ada keselarasan antara hati dan otak. Tojin yang terkasih, untuk lebih jelas tentang pemaparan otak dan hati, kita akan kaitkan soal ini dengan salah satu keyakinan iman kita, yaitu tentang Kuei dan Sen, percaya adanya nyawa dan roh. Manusia memiliki bentuk dan sebagai yang kita dapat lihat secara kasat mata berupa badan, jasad atau nyawa, dan memiliki sifat. Sifat umum pada manusia adalah menyukai kebajikan yang mulia. Tuhan Yang Maha Esa menjelmakan manusia menyertai dengan bentuk dan sifat. Dan sifat umum pada manusia adalah suka pada kebajikan yang mulia itu. Sifat menyukai kebajikan ini berkaitan dengan watak dasar atau watak sejati, Sing. Sebagaimana dikatakan Mengce, yang di dalam watak sejati seorang Cince ialah cinta kasih, kebenaran, susilaan, dan kebijaksanaan. Inilah yang berakar di hati, tumbuh dan meraga, membawa cahaya mulia pada wajah, memenuhi punggung sampai ke 4 anggota badan. Keempat anggota badan tanpa kata-kata dapat mengerti sendiri. Di dalam kitab catatan kesusilaan, bab 24 tersurat, nyawa dan roh atau question, semangat Ci itulah perwujud tentang adanya roh. Badan jasad, Fo, itulah perwujudan tentang adanya nyawa, Kuei. Bersatunya, harmonisnya antara nyawa dan roh, kehidupan lahir dan batin, itulah tujuan tertinggi pengajaran agama. Dari hal ini menggambarkan bahwa manusia memiliki daya hidup rohani atau roh atau sen, dan daya hidup jasmani atau Kuei. Sen sebagai daya hidup rohani berupa watak sejati atau Sing sebagai firman atau kehendak Tuhan atas diri manusia, yang di dalamnya terkandung sifat-sifat kebajikan yang tadi disebutkan oleh Mengce. Kuei sebagai daya hidup jasmani memiliki daya rasa atau Qing, yang di dalamnya terkandung keinginan atau rasa yang secara umum kita kenal dengan nafsu, yaitu hinu aile, gembira, marah, sedih, senang atau suka. Qing atau daya rasa ini adalah Qi yang bersifat yin atau yin Qi. Berkaitan dengan topik kita dengan otak dan hati, ini berkaitan dengan Ling dan Hun. Kalau kita boleh pinjam bahasa umum adalah sukma dan arwah. Hun atau sepadan dengan kata arwah berkaitan dengan otak, Vrain, berupa yu yaitu keinginan, dan siang yaitu pikiran atau mind atau proses berpikir. Yu atau keinginan meliputi hasrat, keinginan, rencana, cita-cita. Dan hasrat, keinginan, cita-cita itu berkaitan dengan fungsi otak mengatur kerja tubuh. Jadi Yu sangat berkaitan dengan mengatur kehidupan fisik manusia. Seperti fungsi otak kecil yang bertanggung jawab mengontrol semua gerakan tubuh manusia. Yu juga berkaitan dengan fungsi batang otak, yaitu bagian yang menghubungkan dengan sumsum tulang belakang yang berfungsi mempertahankan kehidupan, yaitu mengatur pernapasan, pencernaan makanan, peredaran darah dan tekanan darah, adalah tugas yang dikelola oleh bagian batang otak, termasuk bertanggung jawab terhadap gerakan refleks. Sementara siang berupa pikiran atau mind dan berkaitan dengan proses berpikir atau memikirkan, mengingat, dan memperhitungkan
Jadi selain berfungsi mengatur atau memerintah, otak juga berfungsi untuk berpikir, mengolah, menganalisa informasi dengan logika. Siang ini setara dengan fungsi otak besar, di mana otak besar terdiri dari bagian-bagian yang intinya berfungsi memecahkan masalah, berpikir, mengatur rencana, konsentrasi, hingga mengatur pergerakan tubuh atau fungsi motorik. Bagian otak besar juga ada yang berfungsi bertanggung jawab dalam hal mengelola memori dan pendengaran, serta menangkap emosi-emosi. Sampai pada bagian yang berfungsi sebagai penanggung jawab dalam gerakan-gerakan refleks dan sensasi panca indera, sampai mengatur fungsi penglihatan kita. Sementara ling yang sepadan dengan kata sukma atau hati, sin berupa cing yaitu perasaan, dan si yaitu pertimbangan. Sin atau hati dalam bahasa Inggris kita kenal sebagai heart. Dalam konteks ini tidak diartikan sebagai atau dalam bentuk fisik sebagai jantung, tidak juga diartikan sebagai liver yang tugasnya menawarkan racun dan untuk metabolisme dalam pencernaan. Karena menjadi rancu ketika sin diterjemahkan letter lek sebagai jantung atau sebagai liver. Maka dalam konteks ini sin diterjemahkan sebagai hati nurani. Cing meliputi rasa atau perasaan, sentimen, firasat atau dugaan-dugaan, emosi-emosi ada di sini, termasuk yang kemudian kita kenal sebagai naluri. Si meliputi pertimbangan, mempertimbangkan, termasuk emosi-emosi positif seperti rasa kasihan dan kasih sayang. Semoga sampai di sini tergambar lebih jelas tentang tugas otak dan tugas hati, juga tergambar tentang hati dan watak sejati. Sebelum lebih lanjut membahas tentang menjaga hati, saya sampaikan lebih dahulu ayat yang tersurat di dalam kitab Mengce tentang bedanya seorang cince dengan seorang biasa. Mengce berkata, bedanya seorang cince dengan seorang biasa ialah dalam hal menjaga hatinya. Seorang cince dengan cinta kasih menjaga hatinya, dengan kesusilaan menjaga hatinya. Dilanjutkan bahwa orang yang berperi cinta kasih itu mencintai sesama manusia, yang susila itu menghormati sesama manusia. Yang mencintai manusia niscaya akan selalu dicintai orang, dan yang menghormati manusia niscaya akan selalu dihormati orang. Lebih jauh membahas soal hati, tojin sekalian, kata hati berkaitan atau biasa disejajarkan dengan nurani. Jadi hati nurani seperti tadi disampaikan. Nurani atau hati nurani selalu tentang dorongan atau bisikan untuk melakukan hal-hal yang baik atau positif. Tetapi hati juga berkaitan yang kita kenal dengan naluri. Naluri adalah bawaan alami yang tidak disadari kehadirannya dan tidak perlu dipelajari. Naluri ini menjadi pendorong orang melakukan sesuatu. Misalnya naluri keibuan, naluri seorang ibu pada anaknya atau naluri pada semua anak yang ada. Setiap orang dengan segala predikatnya memiliki naluri masing-masing. Naluri seorang ibu, naluri seorang pemimpin, naluri seorang bawahan, naluri seorang kakak, seorang adik, naluri seorang dokter, seorang pemimpin, dan seterusnya. Naluri inilah yang menjadi dorongan terdalam sekaligus spontan, semacam gerakan refleks pada fungsi otak kecil. Sekali lagi bahwa semua kemampuan itu tidak perlu dipelajari. Dia hadir di dalam diri secara alamiah. Maka dikenal sebagai naluriah, hadir secara alamiah. Naluri hanya bicara dorongan melakukan sesuatu, tidak bicara tentang hasil atau dampaknya. Artinya dampak dari tindakan atas dorongan naluri itu tidak selalu berbanding lurus dengan tujuan atau panggilan awalnya.
Sebagai contoh misalnya, seorang ibu yang secara naluriah spontan membantu seorang ibu lain yang sedang kerepotan menangani anaknya, yang sedang menangis terus-menerus, apa yang dilakukan merupakan panggilan dari dalam naluri keibuan secara alamiah dan spontan. Tetapi tentang hasilnya atau dampaknya, tidak ada yang bisa menjamin apakah akan positif atau negatif. Naluri seorang kakak untuk melindungi adiknya yang dalam bahaya misalnya, dampak atau hasilnya tidak selalu positif. Bisa jadi tindakan spontannya itu malah menjeratnya masuk dalam bahaya. Dorongan naluri begitu kuat dan cepat sekali. Dalam kondisi ini, nalar seringkali diabaikan atau terabaikan. Ada kemiritan dan kesamaan antara naluri dan nurani. Nurani dan nulari sama-sama dorongan dari dalam untuk melakukan hal-hal yang baik. Perbedaannya, naluri sifatnya khusus dan menjadi ciri suatu predikat tertentu. Misalnya naluri seorang ibu atau naluri keibuan tidak dimiliki oleh seorang ayah. Dan sebaliknya, tetapi entah dia seorang ibu atau sebagai seorang ayah, sama-sama memiliki nurani yang sama sebagai manusia. Sekarang kita bicara soal hati nurani sebagai dorongan atau yang membisikkan kepada kita untuk berbuat hal-hal yang baik. Misalkan di hati Tocin, apapun predikasi Tocin, tentu timbul rasa kasihan melihat pengemis di jalanan dengan segala penampilannya yang menyedihkan. Dan kemungkinan besar Tocin pernah memberikan uang kepada pengemis atau siapapun karena dorongan rasa kasihan. Itulah dorongan hati nurani. Perasaan kasihan ini dapat dipunyai oleh setiap orang. Tetapi saya percaya bahwa Tocin juga tahu dan sadar jika tindakan memberikan uang pada pengemis misalnya, karena dasar kasihan itu bukanlah hal yang pasti berdampak baik. Nyatanya kita tahu bahwa ada aturan yang melarang orang memberi uang pada pengemis. Karena secara tidak langsung berarti kita telah memelihara atau memelihara profesi pengemis. Selain itu, bahwa dorongan karena perasaan kasihan belum tentu itu berdasarkan cinta kasih. Kenapa? Tentu kita ingat ayat yang telah disampaikan tadi di atas, sebagaimana mengkatakan, yang mencintai manusia niscaya akan selalu dicintai orang. Pertanyaannya, apakah Tocin akan dicintai oleh pengemis yang Tocin bantu atau Tocin tolong? Saya rasa bahkan wajah Tocin pun akan segera dilupakan oleh pengemis itu. Ini menunjukkan bahwa perbuatan karena dorongan hati nurani itu pun sangat rawan menjadi tindakan yang tidak tepat. Kita kembali lagi kepada soal naluri. Apakah naluri kita untuk melindungi diri dari hujan misalnya, dengan mencari tempat berteduhan, selalu berdasarkan cinta kasih dan kesusilaan? Pernahkah Tocin berteduh di bawah jembatan layang dengan motor Tocin ketika turun hujan misalnya? Dan apakah Tocin peduli kalau itu akan membuat kemacetan dan akan membuat dongkol pengendara mobil yang lain? Tocin sekalian yang terkasih, pernahkah Tocin dengan mudah membenci seseorang karena mereka mengganggu kepentingan kita, tidak sesuai dengan kehendak dan ego kita? Atau sebaliknya, pernahkah Tocin dengan mudah mencintai atau menyukai seseorang karena mereka mendukung atau berpihak kepada kita? Dengan mudahnya kita menyukai seseorang hanya karena mendapatkan pujian dari mereka. Dengan mudahnya kita juga membenci seseorang karena mereka mencela kita. Maka dikatakan hanya orang yang bercinta kasih yang dapat membenci dan mencintai orang. Kita juga sering mendapati kenyataan benci berubah menjadi cinta, cinta berubah menjadi benci. Artinya bahwa hati kita bahkan mudah sekali berbalik arah. Rawan sekali. Sebentar gembira, sebentar kemudian berduka, sebentar sangat marah, sebentar kemudian kita bisa sangat menjadi ramah, sebentar sangat akrab, sebentar kemudian kita bisa menjadi bermusuhan. Jagalah hati kita dengan cinta kasih dan kesusilaan, dengan cara mengolah melalui pertimbangan yang jernih.
agar hati tetap terjaga di batas tengah, tidak lepas, tidak hilang. Teman-teman sekalian, hati kita juga rentan sekali dengan sifat menyebelah. Dalam Tasya tersurat, adapun yang dikatakan dapat membereskan rumah tangga itu lebih dahulu harus membina diri. Itu ialah di dalam mengasihi dan mencintai biasanya orang menyebelah. Di dalam menghina dan membenci biasanya orang menyebelah. Di dalam menjunjung dan menghormat pun orang menyebelah. Di dalam menyedihi dan mengasihi biasanya orang menyebelah. Dan di dalam merasa bangga dan agung pun biasanya orang menyebelah. Sesungguhnya orang yang dapat mengetahui keburukan pada apa-apa yang disukai dan dapat mengetahui kebaikan pada apa-apa yang dibenci, amatlah jarang kita jumpai di dunia ini. Hati manusia juga bisa menjadi bengkok, artinya tidak lurus, maka dikatakan tersurat di dalam Tasya bab 7 pasal 1, diri yang diliputi geram dan marah tidak dapat berbuat lurus, yang diliputi takut dan khawatir tidak dapat berbuat lurus, yang diliputi suka dan gemar tidak dapat berbuat lurus, yang diliputi sedih dan sesal tidak dapat berbuat lurus. Lalu bagaimana agar hati dapat lurus? Tentu saja dengan tekad yang beriman. Dengan tekad yang beriman dapat meluruskan hatinya. Dengan tekad yang beriman, dengan tekad yang bulat akan dapatlah berusaha menempatkan hati pada tempatnya, lurus, tidak lepas, tidak bengkok. Demikian Tojin sekalian yang terkasih, tapi sebagai penutup bagian akhir dari uraian saya kali ini, saya akan sampaikan apa yang tersurat di dalam kitab Sejarah Sucing tentang nasihat I Agung. Ketika Raja Kiau menyerahkan kedudukan raja kepada Sun, demikian juga ketika Sun menyerahkan negara kepada I Agung, tidak hanya kekuasaan pemerintahan yang diserahkan. Di luar peralihan kedudukan secara fisik material, juga terjadi perwarisan nilai-nilai luhur, mental, spiritual yang harus dipegang oleh seorang pemimpin. Dan ini tergambar dalam 16 huruf yang terdapat di dalam Sucing buku 2 dari nasihat I Agung atau I Agung tentang hati manusia senantiasa rawan. Rensin wei wei, tausin wei wei, wei cing wei i, yuci cucong. Hati manusia senantiasa rawan. Hati di dalam jalan suci itu sungguh rahasia. Senantiasalah pada yang saripati, senantiasalah pada yang esa itu. Pegang teguh sikap tiong. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali dan teriring salam. Hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei te tong tien. Kidung pujian, mari kita nyanyikan lagu Membina Diri dan Terpujilah Namamu. Beri
kepada Wonso Budi Suniarto kami persilakan. Tojin yang terkasih, terimalah salam peneguh iman, Wei Te Tung Tien. Izinkan saya memberikan warta-warta pada kebaktian kita pagi hari ini dengan beberapa informasi. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta berperan aktif di dalam menyelenggarakan kebaktian online sebagaimana yang baru saja kita ikuti bersama. Terima kasih kepada makin-makin yang telah berkenan menjadi pemimpin upacara dalam kebaktian-kebaktian yang sudah berjalan selama ini, kepada para rohaniwan yang telah menyempatkan diri untuk memberikan uraian agama. Saya tahu bahwa mengadakan kebaktian online ini tidak gampang, banyak hal-hal yang mesti dipersiapkan, dan untuk itu segala ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para tojin sekalian yang telah berperan aktif dalam kebaktian ini. Yang kedua adalah kami informasikan terkait dengan masalah pandemi COVID-19 yang sudah masuk di Indonesia selama beberapa bulan ini. Matakin telah mengadakan sebuah kegiatan yang dinamakan Matakin Peduli dengan membagikan lebih kurang sebanyak 500 liter hand sanitizer yang dibagikan kepada baik umat-umat kita di tiap-tiap makin maupun kepada masyarakat secara luas. Juga ada pembagian paket sembako yang diperuntukkan bagi para ojek-ojek online, karena sekalipun mereka tidak terkena virus COVID-19, tetapi dampak sosial telah masuk di dalam sendi kehidupan mereka, sehingga mereka perlu mendapatkan perhatian dari kita. Kemudian juga Ketua Pendidikan Dasar dan Menengah yang telah membagikan 1.764 masker ke sekolah minggu. Sebanyak 20 makin yang mempunyai sekolah minggu telah menerima masker yang dibagikan oleh Ketua Pendidikan Dasar dan Menengah. Juga ucapan terima kasih kepada Perkin yang telah membagikan kain batik secara banyak kepada makin-makin yang lain, dan kemudian dari kain batik itulah mereka atau makin-makin ibu-ibu Perkin di tiap makin menjahit masker dan dibagikan secara umum yang bukan saja hanya untuk kepentingan umat kita saja, tetapi kepada masyarakat secara umum. Saya juga mendapatkan laporan DPN, Pakin Nasional kita, juga menggalang dana yang digunakan untuk pembagian paket sembako. Juga kami mendapat laporan dari setiap matakin provinsi, matakin kabupaten dan matakin kota, juga makin-makin lain yang secara kontinu di berbagai tempat tanpa dikoordinasi bersama-sama mereka melaksanakan aksi sosial dengan pembagian paket sembako. Ini semua adalah merupakan sebuah bukti nyata bahwa ajaran agama Konghucu yang kita imani telah kita laksanakan di dalam kehidupan kita ini. Para tojin yang terkasih, sebelum saya menutup warta ini, mari sama-sama kita berdoa, semoga segala amal bajik yang kita laksanakan bagi masyarakat luas, bagi orang-orang di sekeliling kita, kiranya akan menjadi sarana turunnya berkah sentosa di dalam kehidupan kita. Yakin Tuhan berkenan, dan kami juga menghimbau kepada seluruh umat tetap menjalankan protokol dalam kehidupan ketika masa pandemi seperti ini, sebagaimana pemerintah telah umumkan kepada kita semua. Hanya diri kita sendiri yang bisa menjaga kesehatan kita, dan kita tingkatkan doa agar Tuhan selalu melindungi kita semua. Terimalah salam peneguh iman, Wei Te Tung Tien. Sanjay.
Demikianlah kebaktian pada hari ini telah selesai. Mari kita akhiri kebaktian ini dengan kidung pujian damai di dunia dan terima kasihku. Sembah sujud dan syukur kami panjatkan kehadirat Huang Tian Sangti dalam bimbingan Nabi Kungcu yang telah berkenan memberkahi kebaktian suci ini, sehingga kami beroleh keteguhan iman dalam kebajikan, kekuatan, dan kemampuan melaksanakan ajaran Nabi Kungcu. Dalam pri cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban berlaku susila, bijaksana dan dapat dipercaya dalam kehidupan ini. Senantiasa beroleh perlindungan Huang Tian, bimbingan Nabi Kungcu, sehingga teguhkanlah iman kami dan berkah bahagia dalam kehidupan. Maha besar Tian, Khalik semesta alam. Tian senantiasa melindungi kebajikan. Huang Yi Sangti, Wei Tian Yude. Wang Yi Sakti, Wei Tian Yo Te, Sanjay. Sanjay. Tuhan
bijiku, dajiku, tajiku. Itu kemudian sanjay. Baiklah para tauhid sekalian, semoga pandemi yang sedang mewabah di negeri ini segera berlalu dan kita dapat berhimpun kembali di ibadah yang akan datang. Wei Te Tung Tien, Sancai.